Babies. Hey, little brother. Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Dalam video kali ini, Doomsday Killer terus menebar teror di Miami dengan cara yang lebih sadis. Namun Dexter justru menemukan seseorang yang membuatnya mempertanyakan seluruh prinsip hidupnya. Dan tanpa disadari, sebuah tragedi besar juga tengah menunggu seperti bom waktu yang nantinya dapat menghancurkan semua orang. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritainnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa di subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Kita mulai pada episode keempat berjudul A Horse of a Different Color. Film dimulai dengan melanjutkan adegan episode sebelumnya. Para polisi digemparkan oleh sebuah TKP pembunuhan yang sangat ekstrem, di mana ada tubuh manusia yang dijahit bersama potongan tubuh manekin serta diikat kepada 4 ekor kuda. Namun Mike berpendapat kalau sang pelaku sedang memperlihatkan sebuah adegan dari kitab Wahyu, yakni tentang kedatangan Four Horsemen of the Apocalypse yang menandakan awal dari hari kiamat. FYI sedikit info ya, Four Horsemen of the Apocalypse atau 4 penunggang kuda kiamat adalah simbol yang berasal dari kitab Wahyu. Mereka dipercaya sebagai pertanda datangnya akhir zaman. Keempatnya melambangkan penaklukan, perang, kelaparan, dan kematian. Jadi bisa dibilang, kalau sang pelaku menggunakan berbagai simbol dari kitab Wahyu karena ia percaya bahwa dunia sedang menuju hari penghakiman dan kiamat sudah semakin dekat. Di kantor polisi, mereka mengkonfirmasi bahwa semua bagian tubuh berasal dari satu korban, yakni Nathan. Dan saat menyelidiki lebih lanjut, dia menemukan sebuah catatan di dalam mata bertuliskan 1242. Lalu menduga kalau mungkin saja mereka akan menemukan petunjuk yang sama di tubuh korban sebelumnya, yakni Omar. Dan benar saja, Dexter menemukan catatan di dalam usus yang bertuliskan 1237. Meski berbagai petunjuk yang ditemukan mulai membentuk sebuah pola, nyatanya teka-teki ini masih jauh dari kata terpecahkan. Sementara itu, Debra juga memiliki tantangan lain yang tidak kalah berat. Jadi sebagai letnan baru divisi pembunuhan, ia harus bersiap menghadapi sebuah konferensi pers dan menjadi sorotan publik, di mana tugas ini dulunya lebih sering diisi oleh Maria. Namun sebelum itu, seluruh tim terlebih dahulu membahas TKP pembunuhan yang baru saja terjadi. Mike meyakini bahwa pelaku sengaja merekonstruksi adegan yang terinspirasi dari kitab Wahyu. Dugaan itu semakin kuat setelah Vince mengungkap bahwa senjata yang digunakan untuk memutilasi tubuh Nathan kemungkinan besar adalah pedang antik dari abad pertengahan, mengingat banyaknya residu karat yang ditemukan di area bekas sayatan. Di samping itu, Dexter menyadari kalau 2 pembunuhan yang terjadi hanya berselisih 5 hari, di mana hal ini dikaitkan dengan selisih angka 1242 dan 1237 adalah 5. Sehingga muncul dugaan kalau mungkin angka ini adalah sebuah hitungan mundur yang berkaitan dengan akhir dunia. Sehingga Debra menyebut sang pelaku sebagai Doomsday Killer. Pada esok hari, Dexter kembali memeriksa jasad Nathan untuk mencari petunjuk yang mungkin terlewat. Dan berkat perspektif Harry yang muncul di benaknya, ia mulai melihat sesuatu yang tidak disadari oleh orang lain. Jadi menurutnya, Doomsday Killer kemungkinan terdiri dari 2 orang.
Sebab ada perbedaan karakter yang sangat mencolok dalam kejahatan tersebut. Jadi penyusunan TKP-nya dilakukan dengan sangat teliti dan penuh kesabaran. Sementara proses mutilasi tubuh Nathan justru terlihat brutal, kasar, dan jauh dari kata rapi. Di satu sisi, Vince mengalami dilema internal dengan pegawai magang seksinya, yakni Ryan, karena mengetahui kalau selama ini wanita itu telah memanipulasi dirinya untuk mencuri barang bukti penting di gudang kepolisian, di mana tangan palsu dari kasus Ice Rock Killer telah terjual oleh seorang kolektor di dalam situs lelang, sehingga hal ini jelas membuat Vince murka dan langsung mengusir wanita tersebut. Setelah itu Debra mengadakan konferensi pers terhadap kasus Doomsday Killer. Dan walau sebelumnya Maria serta Dexter telah mengingatkan kalau dia harus bersikap secara diplomatis dan tenang, namun si tomboynya malah mengambil alih. Kemudian secara tegas dia bilang bahwa nggak peduli terhadap opini publik ataupun memberi citra bagus kepada jabatan yang baru saja dia terima. Sebab yang dia fokuskan untuk saat ini hanyalah menangkap sang bajingan, yakni Doomsday Killer. Semua yang hadir pun kaget mendengar pernyataan Debra, sebab dia seharusnya meredam kepanikan warga. Tapi Dexter pun juga menjadi gelisah tatkala Jamie menelpon dan bilang kalau saat ini sedang membawa Harrison ke rumah sakit. Sang psikopat jelas langsung menyusul, apalagi anaknya harus menjalani operasi usus buntu. Tapi siapa sangka kejadian ini membuat Dexter semakin dekat dengan Sam. Sebab pria agamis tersebut secara sukarela datang ke sana untuk memberi dukungan mental kepada Dexter di saat mengetahui tentang kejadian ini. Dalam suasana cemas tersebut, Sam pun bercerita tentang kronologi pertobatannya. Jadi, saat pertama kali masuk penjara, bisa dibilang kalau Sam adalah sosok yang beringas dan tidak segan untuk melukai orang lain. Lalu suatu hari, datanglah seorang narapidana yang dikenal sombong dan arogan. Sikap pria itu begitu menjengkelkan hingga membuat Sam berniat menghabisinya. Lalu diam-diam, ia pun membuntuti pria itu ke dalam kepel penjara. Kemudian, mulai mencekik lehernya dari belakang. Namun di tengah aksi tersebut, sesuatu yang tak terduga terjadi, di mana sebuah cahaya matahari yang menembus jendela tiba-tiba menyinari dirinya. Dan ya entah kenapa, kehangatan cahaya itu membuat Sam merasa bahwa semua tindakannya sedang disaksikan oleh Tuhan. Dan sejak saat itulah, dorongan untuk membunuh secara perlahan menghilang begitu saja. Dexter yang mendengar tentu saja sulit untuk mempercayainya. Baginya, sisi gelap yang telah berakar dalam diri seseorang bukanlah sesuatu yang bisa dihilangkan begitu saja. Namun Sam menjelaskan bahwa ketika ia memutuskan untuk melepaskan pria tersebut, untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasakan sebuah kebahagiaan kecil yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Mendengar ini membuat mata Dexter sedikit terbuka tentang keberadaan Tuhan. Sebab selama ini bisa kita simpulkan kalau dia hanya percaya dengan teknologi serta segala hal yang bisa dia lihat. Namun ya, pada akhirnya dia pun berdoa agar Tuhan menolong Harrison yang saat ini tengah menjalani operasi. Untungnya doa ini terkabul dan kondisi Harrison telah stabil, di mana sebelum pergi pun Sam memberi sebuah wejangan bahwa sejatinya sebagai orang yang agamis, Sam juga nggak bisa membuktikan keberadaan Tuhan. Namun sebaliknya, Dexter pun juga nggak bisa membuktikan bahwa Tuhan tidak ada. Di mana pernyataan ini menjadi penutup nasihat pada malam itu. Lalu malamnya Debra pun dipanggil ke kantor Matthews terkait pidato konferensi pers sebelumnya dan meyakini bahwa pernyataannya yang kontroversial akan merusak citra kepolisian. Tapi sebaliknya, Matthews malah bangga atas sikap jujur dan ketegasan Debra. Sehingga para petinggi kepolisian pun menyadari kalau keberadaan Debra akan memperkuat citra polisi ke arah yang positif.
Lalu Angel serta Queen pun memberi kabar baik sebab dari sesi wawancara dengan para pendeta setempat, mereka berhasil mendapat petunjuk yang mengarah kepada seorang pria, yakni Profesor James Geller, yang ternyata adalah seorang dosen di Universitas Tallahassee. Mike pun bilang kalau dia mengenal orang tersebut sebab telah melihat situs blog sang profesor yang berisi tentang hari kiamat. Pihak kampus pun menyatakan kalau sang profesor telah dipecat dan menghilang dari 3 tahun yang lalu karena dituduh mencuri sebuah pedang kuno. Apalagi ini bukanlah sebuah pedang tua biasa, sebab menurut legenda abad pertengahan, pedang itu terkait dengan salah satu sejarah saat firman Tuhan diturunkan. Sehingga secara nggak langsung, mereka menjadikan Profesor Geller sebagai salah satu tersangka utama kasus Doomsday Killer. Namun pada malam itu, ternyata sang iblis juga tengah bergerak dan secara diam-diam memantau anak didiknya yakni Travis yang saat ini sedang menikmati kehidupan masa muda dengan seorang wanita bernama Erin. Naasnya, akibat perbuatan tersebut, Travis harus mengalami kenyataan pahit sebab sang profesor langsung menyekap Erin di pagi hari dengan alasan kalau wanita ini telah berbuat dosa dan telah menjadi bagian dari rencana Tuhan. Di mana gilanya, hanya dengan pernyataan singkat itu, Travis malah pergi meninggalkan Erin. Pagi itu Dexter pun harus datang ke sebuah TKP sebab para polisi mendapat laporan tentang penemuan sebuah tanda alfa dan omega yang mirip dengan kasus penunggang kuda di lokasi sebuah rumah kaca. Anehnya, simbol itu dibuat di atas tanah dengan hiasan berbagai ikan. Namun, setelah menelusuri jejak darah tersebut, Dexter pun menemukan seorang wanita yang ternyata adalah Erin, tengah tergantung di dalam rumah kaca dalam keadaan hidup. Namun sayangnya, semua ini hanyalah bagian dari permainan sang Doomsday Killer. Sebab tanpa sadar, mereka justru berjalan masuk ke dalam jebakan yang telah dirancang dengan sangat matang. Dan hasilnya benar-benar mengerikan. Sebab Erin akhirnya malah tewas terkena jebakan dengan posisi menyerupai seorang malaikat berdarah, lengkap dengan simbol religius yang menjadi ciri khas kasus ini. Jadi sedari awal, tubuh Erin telah dipasangi sebuah mekanisme penyiksaan yang bekerja layaknya perangkap sadis dalam film Saw. Tapi kengerian pun belum berakhir sebab Angel juga membuka sebuah lemari yang berisi hama belalang yang langsung terbang memenuhi tempat tersebut, di mana ini sekilas seperti sebuah wabah yang telah dilepaskan. Apalagi saat memeriksa keadaan luar, Dexter pun menyadari keberadaan seorang pria yang nampak tersenyum. Namun, kebahagiaan yang muncul ini karena pria itu seperti meyakini kalau kejadian tersebut adalah sebuah tanda dari hari kiamat, di mana kita pun tahu kalau pria ini adalah Travis. Kita lanjut ke episode 5 berjudul The Angel of Death. Scene dimulai dengan Dexter sedang menganalisa sayap yang dipakai pada korban sebelumnya. Lalu menemukan sebuah petunjuk bahwa bahan dasar dari benda itu menggunakan lem, kulit binatang, bahkan kain dengan metode yang biasanya dipakai untuk merestorasi naskah kuno. Jadi bisa dibilang kalau sang pelaku bukanlah seorang amatir dan memahami segala hal tentang barang antik. Namun pada saat rapat bersama yang lain, Dexter tidak membeberkan info ini sebab berniat ingin terlebih dahulu menangkap sang pelaku. Hampir semua orang dibuat bingung dengan keadaan TKP kali ini. Bahkan Vince juga hanya menemukan sebuah petunjuk, yakni potongan kertas bertuliskan 1244 yang berada di dalam kerongkongan Erin. Seorang pegawai magang baru, yakni Louis, berpendapat bahwa para ahli numerologi mengaitkan angka 1260 di dalam kitab Wahyu sebagai masa kesusahan atau peristiwa menuju hari kiamat.
Sehingga bisa disimpulkan nomor yang sebelumnya ditemukan bisa diartikan sebagai hitungan maju dari hari, yang jika dihitung 1260 dikurangi 1244 adalah 16. Jadi singkatnya, di dalam rentang waktu belasan hari tersebut, para polisi harus berhasil menangkap sang pelaku sebelum nanti terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Setelah itu, Vince secara diam-diam meminta bantuan Louis yang ternyata adalah seorang ahli IT, di mana dia berniat mendapatkan kembali barang bukti yang dulu dijual oleh Ryan, yakni tangan palsu dari kasus Ice Truck Killer. Lalu siangnya, Dexter pergi ke sebuah museum untuk mencari petunjuk dan akhirnya menemukan sosok pria yang dia lihat pada TKP sebelumnya di dalam sebuah film dokumenter yang ada di sana. Namun, ketika ingin menggali info lebih dalam, Dexter malah mendapat panggilan tugas dari Mike, yakni untuk mengusut sebuah kasus pembunuhan di sebuah rumah yang menewaskan sepasang suami istri. Secara profesional, Dexter pun menganalisa tempat serta pola darah yang ada. Dan ya nggak sampai 1 menit, dia pun dapat menyimpulkan kalau pembunuhan ini berawal dari sang istri yang menemukan foto mesra suaminya bersama wanita lain. Sehingga dia pun gelap mata dan menembak sang suami sebanyak 3 kali. Di mana setelah itu, sang istri pun bunuh diri dengan menembak dadanya sendiri sambil memastikan kalau pistolnya akan tersembunyi dengan tubuhnya. Mike pun tampak takjub akan analisis Dexter. Namun dia juga bingung kenapa orang secerdas ini malah berakhir bekerja di dalam kepolisian Miami, yang bisa dibilang ya diisi oleh orang-orang yang absurd. Malamnya Travis dan Profesor James pergi berburu untuk mencari mangsa baru. Namun karena berita tentang Doomsday Killer serta foto sang profesor telah tersebar luas, dia pun menyuruh Travis untuk malam itu bekerja sendirian. Dapat kita lihat kalau pria ini memang tidak ahli dalam kejahatan, bahkan gagal di saat ingin menculik wanita yang sedang mabuk. Jadi bisa dipastikan kalau sosok pembunuh profesional yang selama ini dicari oleh Dexter adalah Profesor James. Hari pun berganti, lalu Travis pergi beraktivitas seperti biasa. Namun tanpa dia sadari, Dexter telah berhasil melacak dan dari tadi memantau rumahnya. Kemudian, dengan tenang masuk ke dalam dan menemukan bukti kuat dari sebuah kitab, sebab terdapat halaman yang telah dipotong pada bagian nomornya, di mana bentuk serta jenis kertasnya memang cocok dengan petunjuk yang telah ditemukan oleh para polisi. Sehingga hal ini menjadi sebuah bukti kuat bahwa Travis memang terkait dengan aksi yang dilakukan oleh Doomsday Killer. Di tempat lain, Angel serta Quinn sedang pergi ke tempat kerja lama Profesor James, yakni Universitas Tallahassee, untuk bertemu dengan Profesor Carissa Porter yang dulunya merupakan asisten dosen sang psikopat. Namun mereka tidak banyak mendapatkan info penting, dan pertemuan ini malah berlanjut kepada Quinn yang akhirnya mengajak dosen cantik ini untuk pergi ke sebuah klub dan berujung dengan membungkusnya. Di satu sisi, mantan kekasihnya yakni Debra malah tengah fokus bekerja di dalam apartemen Dexter. Tapi hal ini menjadi sebuah polemik sebab Jamie malah memarahi Debra karena membawa berbagai foto TKP yang mengerikan yang akhirnya dilihat oleh Harrison. Kecemasan Jamie pun bukan tanpa alasan karena takutnya jika hal ini menjadi sebuah kebiasaan bukan tidak mungkin akan mengganggu kesehatan mental Harrison. Namun Debra juga berkilah bahwa untuk saat ini dia memang tidak memiliki tempat tinggal sendiri. Jadi mau tidak mau dia memilih bekerja di sana. Dan untungnya Dexter pun pulang lalu menyelesaikan pertikaian tersebut. Namun tanpa semua orang sadari, pada malam itu sang Doomsday Killer pun melakukan pergerakan. Kemudian secara nekat menabrak 2 orang di area parkiran. Lalu Travis membawa sang wanita dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil.
Entah rencana gila apa lagi yang akan dilakukan kedua orang tersebut. Namun, satu hal yang pasti, Angel juga akhirnya tanpa sengaja menemukan petunjuk di rumah Carissa. Dari barang-barang pribadi milik Profesor James yang dahulu dia kumpulkan saat mereka berdua masih sama-sama bekerja sebagai dosen. Karena terdapat sebuah buku jurnal yang berisi berbagai ilustrasi mengerikan yang mirip dengan TKP dari aksi Doomsday Killer. Di hari yang sama, Debra akhirnya memutuskan untuk menyewa rumah agar memiliki tempatnya sendiri dan memilih rumah bekas pembunuhan suami istri sebelumnya. Vince juga akhirnya berhasil menyelesaikan masalah yang dibuat oleh Ryan. Ya, walaupun dia tidak berhasil mendapatkan kembali barang bukti yang telah terjual, yakni tangan palsu dari kasus Ice Truck Killer, namun Louis berhasil menghapus sejak pembelian ataupun segala pencarian yang nantinya mengarah kepada Vince. Sehingga jika suatu waktu pihak internal mempertanyakan hal tersebut, maka yang akan disalahkan adalah divisi penyimpanan gudang. Malamnya tanpa diduga, Dexter pun beraksi dengan menjerat leher Travis saat berada di dalam mobil, lalu berniat untuk mengadilinya di atas meja ritual. Namun pria ini bilang kalau dia tidak pernah membunuh siapapun dan hanya menuruti serta membantu aksi Profesor James karena percaya kalau sosok pria itu adalah seorang nabi yang dapat menyelamatkan umat manusia. Sehingga segala hal tindakan keji yang mereka lakukan berdasarkan keimanan sang profesor yang juga mengaku telah berbicara dengan Tuhan. Tapi ya, mendengar pernyataan gila tersebut, Dexter jelas hanya bersikap sinis. Namun, satu hal yang pasti, dari pengalamannya sebagai seorang pemburu, dia tahu bahwa Travis telah berkata jujur dan tidak memiliki mentalitas yang cukup kuat untuk mengambil nyawa manusia. Sehingga dengan terpaksa melepaskan pria ini di tengah jalan dan bilang kalau mobilnya pun akan dikembalikan. Akibat kejadian ini, Travis tahu kalau aksinya telah ketahuan dan membuat imannya menjadi goyah sebab bisa dibilang kalau baru kali ini dirinya dapat lolos dari kematian. Namun keberuntungan ini tidak dirasakan oleh Brother Sam sebab di saat ingin membuka bengkelnya, tiba-tiba dia ditembak oleh seseorang hingga bersimbah darah.